Ada orang-orang yang memang simply memilih untuk tidak percaya saja, saudaraku. Mau pendeta ngomong apapun, saya membuktikan kepada saudara dengan setiap ayat-ayat, apapun itu. Kalau saudara sudah memilih tidak percaya, ya sudah, gak bisa. Tapi ada jenis yang kedua, dan banyak orang zaman sekarang itu masuk di kategori yang kedua. Jenis yang sulit percaya. Bukan gak percaya loh. Loh, kalau sulit percaya itu bisa percaya enggak? Bisa. Tapi, harus lihat sendiri. Tapi, kayak Thomas itu loh, sebelum aku mencucukkan jariku, sulit percaya. Tapi ada orang yang ketiga, dan Alkitab ngomong, you are blessed. Kalau kamu yang ketiga ini. Orang yang mudah percaya. Kita masuk di satu seri firman Tuhan yang baru, saudaraku. Di bulan Desember ini. Saya merasa firman ini sesuatu yang sangat spesial. Yang dikatakan akan terlaksana. Sebelum saudara berpikir lebih lanjut, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini di dalam kehidupan saudara, semua janji Tuhan yang baik, yang pernah diperkatakan atas hidupmu. Hari ini izinkan saya mengatakan ini dijadikan atas hidupmu terlaksana. Semua hal yang baik, semua janji yang sudah disampaikan di dalam kehidupan saudara, tidak satu pun yang tidak digenapi. Terlaksana. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya percaya saudaraku, ini adalah satu rema khususnya di penghujung tahun 2024 ini. For me it's very specific buat saya pribadi, ini adalah satu rema yang sangat spesifik, bahkan saya percaya rema ini mempersiapkan saudaraku kita memasuki tahun 2025. That's what I believe. Itu sebabnya saudara. Minggu yang pertama ini saya nggak akan berbicara terlalu berat. Minggu yang pertama ini saya mau melandasi seluruh firman ini sampai nanti kita menutup tahun 2025 ini dengan satu hal yang very very simple. Just believe. Itu yang akan jadi judul firman Tuhan di minggu pertama ini. Just believe. Percaya saja. Saya tahu buat sebagian dari saudara kata just believe doesn't come easily. Enggak segampang itu. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara why. Kenapa? Tetapi saya akan melandasi sepanjang bulan Desember ini dengan rema firman di minggu yang pertama ini. Just believe. Percaya saja. Dan karena bulan ini adalah, hari ini adalah hari pertama dari bulan Desember. Boleh enggak saudaraku? Saya mengambil kisah-kisah Natal. Mencuplik kisah-kisah Natal di sepanjang firman Tuhan
di bulan Desember ini. Yuk kita buka terlebih dulu dari Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30. Lukas pertama ayatnya yang ke-30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dua ayat ini bercerita tentang bagaimana Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel dan mendapatkan kabar sukacita. Saya bawa saudara satu kisah lagi ya, ayat ke-36 sampai 37. Kita lompat beberapa ayat, kita berjumpa dengan sosok pribadi yang lain. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua kisah saudaraku tentang dua sosok pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah Maria dan yang kedua adalah Elizabeth. Both of them, kedua wanita ini bersaudara. Alkitab mencatat baik Elizabeth maupun Maria ini sanak. Sanak itu masih keluarga, saudaraku. Jadi Elizabeth dan Maria ini adalah sepupu. Tetapi sepupu dengan usia yang sangat jauh, saudara. Elizabeth dikatakan di usia tuanya, artinya pada saat itu Elizabeth sudah lanjut usia, Bu. Kalau di keluarga Allah kita menyebutnya emas, usia emas. Jadi Elizabeth ini boleh nggak kalau saya katakan mewakili generasi yang lebih tua? Boleh ya? Oke. Sedangkan Maria, some scholars, beberapa orang-orang yang menyelidiki Alkitab mempercayai bahwa Maria itu masih sangat muda. Pada saat dia menerima kabar baik ini, usia Maria itu masih teenager, masih remaja, belasan tahun, saudaraku. Jadi boleh nggak saya ambil Maria ini mewakili generasi yang lebih muda? Boleh ya? Oke. Tapi amazingnya, baik Maria maupun Elizabeth, mereka sama-sama menerima mujizat yang tidak masuk akal. Saya berdoa ada orang-orang di sini yang bisa tangkap rema ini. Saya perkatakan atas kehidupan saudara, mujizat atas setiap generasi. Aminnya boleh yang paling keras dari tempat ini. Bapak Ibu, in case ada di antara saudara yang berpikir bahwa yang butuh mujizat hanya orang-orang seusia saudara, you make a big mistake. Come on. In case saudara berpikir, Pastor, kalau kami nih yang udah lebih dewasa, kami butuh sangat banyak pertolongan Tuhan. Tapi saya berdoa ya saudaraku, sama seperti, ada orang tua di tempat ini yang berdoa sama seperti saya. Masing-masing dari anak saudara ngalami Yesus secara pribadi, bersentuhan dengan keajaiban Tuhan. Just because I'm a pastor, anak saya enggak langsung lahir jadi pendeta, saudaraku. Ya sepakat katakan amin. Itu sebabnya saya selalu berdoa. Somehow along the way dalam kehidupan anak-anak saya, mereka bersentuhan dengan pribadi Yesus. Ngalami mujizatnya, ngalami keajaibannya. Dan mereka bisa berkata, Tuhan yang disembah papi mamiku, Tuhanku juga. Hari ini saya memperkatakan ini saudaraku.
ada mujizat untuk setiap generasi. Bahkan bagi saudara yang sudah berpikir, Pastor, I'm too old. Saya sudah terlalu tua. Apalagi yang perlu saya lihat. Doa saya apa yang Tuhan kerjakan atas Elizabeth. Dia justru mengalami mujizat terbesarnya di usia tuanya. Dimanapun saudara berada hari ini yang saudara berpikir saudara sudah terlalu tua untuk melihat hal-hal yang baru, sudah terlalu terlambat untuk mengalami hal-hal yang baru. Saya perkatakan atas kehidupan saudara hari ini. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, kau bayangkan, kau bahkan sanggup untuk perkatakan dengan mulutmu karena you do not dare. Ada mujizat terbesar justru di usia tuamu. Dan bahkan seperti Maria, saudaraku, she doesn't even plan. Maria itu bahkan gak minta, Pak. Inisiatifnya bukan dari Maria. Dia tidak pernah mengagendakan. Di akhir penghujung tahun ini ada di antara saudara yang dikejutkan Tuhan. Dengan keajaiban yang tidak pernah kau duga. Yang tidak pernah kau agendakan. Yang tidak pernah kau pikirkan. Engkau yang mau tangkap itu bersehati bersama dengan saya. Aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. I hope, saya berharap saudara bisa melihat bagaimana kedua mujizat yang terjadi ini bertolak belakang. Yang satu terjadi di usia tua yang come on. Orang banyak akan berkata kepada Elizabeth, it's too late. Elizabeth sudah ada di usia lanjut yang sudah gak memungkinkan bagi dia untuk punya keturunan. Boleh gak saya tambah saudaraku, Alkitab mencatat yang mandul itu. To make it even better. Saya gak tahu apa yang saudara alami yang membuat saudara berkata, gak mungkin pastor. Mustahil. Gak bisa. Too late. Ada sebagian dari saudara yang mengatakan kepada saya, Pastor, dokter sudah mengatakan terlalu terlambat. Too late. Seandainya saya datang sekian bulan yang lalu, there will still gonna be hope. But now, sekarang too late. Maafkan saya saudaraku, tapi hari ini saya menyatukan iman saya dengan rema yang Tuhan berikan atas gereja ini. Buat saudara yang mengatakan sudah terlalu terlambat, biarlah mujizat yang sama, sukacita yang sama yang dialami Elizabeth. Saya akan mendengar kesaksian itu memenuhi gereja kita. Aminmu yang paling keras. Oh, me personally ya saudaraku, rema ini ya. Saya tangkap, I believe it. Firman di gereja kita, oh buat saya pribadi saudaraku, it speaks differently. Akan ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan gerakkan saudara to do things. Pastor, umur seperti saya ini mau belajar lagi, udah too late. Come on, belajar lagi, sekolah lagi. Apa? Saya nggak tahu apa yang too late buat saudara. Sebagian dari saudara mengatakan, Pastor, aduh,
Seperti saya ini mau apa pelayanan, biar yang muda-muda. Too late. Maafkan saya saudaraku, tapi saya tahu pesan ini untuk saudara. Kalau hari ini saudara mengatakan too late, sudah terlambat. Bahkan ada sebagian dari saudara yang mengatakan terlalu terlambat, sudah terlambat, too late pastor untuk keluarga kami dipulihkan. Saya pernah mendengar kesaksian dari sepasang suami istri yang sudah bercerai selama lebih dari belasan tahun. Dan Tuhan kembalikan mereka bersatu kembali, diberkati kembali pernikahannya di gereja kita. Saya enggak dengar kata amin dari tempat ini loh. Oh, saya membuka hati saya lebar-lebar saudaraku. I'm believing. Ada hal-hal yang too late, yang diperkatakan atas kehidupanmu. Yang dikerjakan Tuhan justru di penghujung tahun 2024 ini. Saya bahkan memperkatakan ada target-target yang saudara berkata, Pastor, ya ampun udah tinggal 1 bulan. 30 more days. It's too late. Saudara akan menemukan surprise upon surprise upon surprise di penghujung tahun 2024 ini. Apa yang orang katakan too late atas hidupmu, digenapi Tuhan. Apa yang dikatakan terlaksana, jadi atas kehidupan saudara. And even buat Maria saudaraku. Kalau buat Elizabeth dikatakan too late. Buat Maria sebagian dari saudara akan mengatakan too early. Too young. Maria baru usia berapa? Suami aja belum punya. Too early. Dalam kehidupan saya ya saudaraku, saya itu udah bosan dengar orang ngomong too young. Too young. I heard that a lot gitu saudaraku. Saya dengar kata-kata itu sering sekali. Saya dibaptis, orang bilang sama saya too young. Di zaman itu orang nggak boleh dibaptis sebelum usia 12 tahun. Saya memberanikan diri saudaraku sebelum usia saya mencapai 12 tahun. Saya datengin Pastor Obaja waktu itu, saya pegang tangan beliau dan saya bilang, kalau saya sudah percaya Yesus, masakah saya nggak boleh dibaptis? Saya bisa melihat senyum di bibirnya Pastor Obaja dan Pastor Obaja ngomong, siapa yang larang kamu, sana baptis. Saya menjadi anak termuda yang dibaptis pada saat itu, saudaraku. Yet again people saying to me, too young. Pada saat saya mengikuti SOM, saya adalah peserta SOM termuda, saudara. Semua orang ngelihat saya masih kecil. Dan mereka ngomong, too young. Saya menerima baptisan Roh Kudus sebelum saya dibaptis air. Di zaman itu saudaraku, not much. Enggak, hal-hal seperti itu bukan hal yang wajar. Again orang mengatakan kepada saya, too young. Saya minta jadi full timer setelah lulus SD. Dan orang ngomong sama saya, too young. Semua too young. Sampai saya itu bosen dengar orang ngomong too young. Saya bersyukur saudaraku. Ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang sengaja ditulis. Dan kisah-kisah itu menghibur saya.
Saya membaca tentang Samuel kecil yang sudah mendapat panggilannya di usia yang sangat muda. Dan saya katakan, kami sama. I'm so happy. I have friends. Saya punya teman. Memangnya kenapa kalau terlalu muda? Memangnya kenapa kalau terlalu awal? Ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan atas hidupmu. Yang engkau berkata, apa bisa? Aku bahkan belum siap. Too young, too early. Memangnya kenapa? Saya bersyukur saya membaca kisah-kisah seperti Daud. Yang dengan sengaja di dalam Alkitab mengatakan, Daud masih kemerah-merahan. I believe it's for a reason, saudaraku, ayat itu ditulis. Saya percaya bukan satu kebetulan kenapa ditulis dengan jelas di sana. Daud masih kemerah-merahan. Once again, saya merasa saya punya teman. It's not too young. Saya punya teman orang-orang yang semuda itu juga. Tuhan sudah kerjakan perkara dahsyat. Once again saya membaca sebuah ayat yang mengatakan, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. And once again, saya dapat teman, seorang yang bernama Timotius. Maafkan saya tapi izinkan saya mengatakan akan ada orang-orang di tempat ini. Some people will say, too early, too young. So what? Biarlah kemuliaan dikembalikan buat nama Tuhan. Orang melihat kehidupan saudara, orang boleh berkata, Tuhanku dahsyat. Dia yang mengerjakan apa yang tidak mungkin. Keluarga-keluarga orang tua di tempat ini, engkau yang melihat anak-anakmu yang masih berusia muda. Jangan pernah berpikir terlalu muda, jangan pernah berpikir apa yang mereka bisa katakan. Saya berkatakan kalau ada anak-anak di tempat ini di usiamu yang masih muda, do something great for your God. Kerjakan perkara-perkara dahsyat. Akan tiba waktunya saudaraku, dulu orang mengatakan saya terlalu muda, sekarang saya menyesal. Kayaknya butuh lebih muda lagi saudaraku. Dulu saya dikatakan terlalu muda dan saya berusaha menjadi seperti orang yang tua. Tapi saya pikir-pikir, saya berdoa ada orang-orang yang nanti anak-anak yang jauh lebih muda. Saya pernah jumpa dengan satu anak, usianya baru 6 tahun saudaraku, datang sama saya. Orang tuanya bilang, ini anak kepengen jadi pendeta kayak Pastor Nita. Saya katakan amin. Saya bersuka cita. Akan ada rekor-rekor usia dilalui saudaraku. Terlalu muda untuk jadi seorang CEO, terlalu muda untuk memiliki perusahaan saudara sendiri, terlalu muda untuk 1 miliar pertama saudara, whatever that is. Doa saya, di penghujung 2024 ini, Tuhan mengejutkan engkau dengan surprise upon surprise upon surprise atas kehidupan saudara. Baik Maria maupun Elizabeth, saudaraku. Saya melihat di dalam kehidupan Elizabeth, Tuhan membalikkan too late. The miracle of apa? Mujizat yang membalikkan the irreversible, apa yang tidak mungkin dibalikkan saudaraku. Tetapi di dalam kehidupan Maria saya melihat mujizat percepatan yang luar biasa. Both of them, dua-duanya mereka mengalami mujizat yang tidak masuk akal. Muncul enggak sih pertanyaan di benak saudara?
How can it be? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami mujizat yang tidak masuk akal itu? Boleh nggak saya bawa satu ayat aja setelahnya? Kita lihat di dalam satu ayat itu ada rahasianya. Ayat 38 saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang tanya sama saya, Pastor Nita, apa ayat favorit pastor gitu? This one. Ini ayat emas saya saudaraku. I love it so much. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Rahasianya nggak susah saudara. Just believe. Just believe. Basically sepanjang firman ini ya saudara. Nanti kita masuk di penghujung 2024. Saya ingin melandasi saudara. Dengan satu understanding, jadilah orang yang gampang percaya sama perkataan Tuhan. Saya nggak akan nyampein firman yang terlalu bertele-tele saudaraku. Salah satu hal yang saya paling sukai dari Nigeria, balik lagi, Pastor Nigeria lagi. Pastor sampai kapan? Nggak bosen-bosen. A lot of things I can learn. Pendeta mereka itu profesor loh saudara. Pastor Adeboye itu profesor of mathematics. Banyak sekali pendeta-pendeta besar yang ada di sana. They are either profesor, doktor. Mereka orang-orang dengan gelar-gelar yang sangat tinggi sekali. Tapi yang saya takjub adalah tidak peduli saudara pinter. It's okay, it's good to be smart. What's wrong? Puji Tuhan kalau saudara dianugerahi kepandaian. Tapi apakah kepandaian itu membuat saudara sukar percaya firman? Come on, itu dua hal yang berbeda. Bukankah sains selalu membuktikan kebenaran firman? Hanya di tahun berapa barulah ditemukan bahwa bumi itu bulat. Setelah Yesaya mengatakan, engkau bertata di atas bulatan bumi. Sains membuktikan firman. Come on. Kepandaian tidak membuat saudara sukar untuk mempercayai firman. Just believe. Itulah yang membuat baik bagi seorang Elizabeth yang dikatakan too late dan seorang Maria yang dikatakan too young. Mujizat terjadi. Kalau Maria mengatakan aku ini hambamu, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Lihat ayatnya yang ke-45 saudaraku. Ini perkataan Elizabeth. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dari ayat inilah saya mengambil judul firman hari ini. In case ada sebagian saudara yang cukup kritis, kok enak sekali sih pastor, apa yang dikatakan terlaksana. Dari ayat inilah saya mengambil, saudaraku. Bukan saya yang mengatakan. Sebagian dari saudara akan ngomong sama saya kayak gini, Pastor, just believe, percaya saja, enak aja. Bukan saya yang ngomong, saudaraku, sorry. Ayat ini yang ngomong, berbahagialah. Dalam bahasa Inggrisnya, bukan berbahagialah. Bless. Diberkatilah saudara yang telah percaya. Jadi buat saudara yang it's always been difficult to believe saudaraku. Hari ini saya mengatakan kepada saudara,
Berbahagialah, diberkatilah orang yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Doa saya sepanjang firman ini melandasi saudara menutup 2024 dan membuka 2025. Just believe. Engkau yang hari-hari ini menutup tahun ini dengan jantung berdetak semakin kencang, gak bisa tidur. I pray this word speak something to you. Firman ini berbicara dalam hatimu, Bu. Just believe. Karena truly, saudaraku, gimana ngomongnya ya? Saya tuh menemukan dalam kehidupan saya itu memang ada 3 jenis tipikal orang, bahkan orang Kristen pun, saudara. Ada 3 tipe orang. Saya senang dengan orang kritis, saudaraku. Maaf, jangan salah artikan ya, saudara. Saya suka dengan orang kritis. Saya bahkan considering Pastor Jonathan, suami saya, itu orang yang sangat kritis sekali, saudara. Pak Jo itu tipe orang yang ketika mudanya akan bertanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang dulu saya berpikir, kok ada ya orang yang berpikir seperti itu. Pak Jo itu tipe orang yang akan menanyakan, terus dinosaurus masuknya di zaman yang mana? Kayak begitu sudah. Jadi Pak Jo itu tipe-tipe orang yang akan mempertanyakan satu demi satu firman Tuhan. He's very logical person. Jadi jangan salah artikan bahwa saya tidak suka orang yang kritis. Orang yang berpikir kritis. No, saudaraku, not at all. Tapi ketika saya pergi ke Nigeria, saya melihat something yang very, very unique gitu. Mereka yang very critical, mereka yang terbiasa dengan pola pikir profesor, doktor, dengan gelar-gelar kehormatan, saudaraku. Tetapi mempercayai mujizat yang paling tidak masuk akal. So it's 2 different thing. Saya menemukan ada 3 macam orang. Orang yang pertama, saudaraku, adalah orang yang simply memilih tidak percaya. Apa ada, Pastor? Loh, saudara masih ingat gak yang pertama menyaksikan Yesus bangkit dari kematian itu sebenarnya siapa? Coba renungkan perkataan saya ini. Siapa yang menyaksikan pertama kali Yesus bangkit dari kematian? Make a guess, siapa saudara? Para wanita yang datang ke kubur Yesus? Bukan. Siapa? Nah, justru penjaga. Itu kan dijaga. Dan Alkitab mencatat, penjaga yang melihat dan menyaksikan dengan kedua matanya lah yang disuap, kemudian memperkatakan hal yang sebaliknya. Bagaimana seseorang melihat dengan mata kepalanya gemetaran dan menyaksikan, benar-benar menyaksikan, lalu kemudian bisa berbalik dan mengatakan no, it never happened. Ada orang-orang yang memang memilih untuk tidak percaya, saudaraku. Saudara mau ngomong apa? Saudara nggak butuh untuk mengatakan A, I, U, E, O. Karena di zaman itu bahkan Yesus sendiri loh, bukan hamba Tuhan yang ngomong. Yesus sendiri, the very own Jesus. Kurang apa buktinya? Ya simply nggak percaya tuh. Mau gimana? Ada orang-orang yang memang simply memilih untuk tidak percaya saja, saudaraku.
Mau pendeta ngomong apapun, saya membuktikan kepada saudara dengan setiap ayat-ayat, apapun itu. Kalau saudara sudah memilih tidak percaya, ya sudah, gak bisa. Tapi ada jenis yang kedua, dan banyak orang zaman sekarang itu masuk di kategori yang kedua. Jenis yang sulit percaya. Bukan gak percaya loh. Loh, kalau sulit percaya itu bisa percaya enggak? Bisa. Tapi, harus lihat sendiri. Tapi, kayak Thomas itu loh, sebelum aku mencucukkan jariku, sulit percaya. Tapi ada orang yang ketiga, dan Alkitab ngomong, you are blessed. Kalau kamu yang ketiga ini. Orang yang mudah percaya. Saya tahu perkataan saya ini pasti diprotes banyak orang. Karena anak muda apalagi zaman sekarang akan mengatakan hal yang totally different. Tapi Alkitab saudara nggak bisa protes karena saya ngambil kata-kata dalam Alkitab. Blessed are those, diberkatilah orang yang telah percaya. Karena apa yang dikatakan dalam hidupnya yang dari Tuhan akan terlaksana. Doa saya ya saudaraku, doa saya. Senggol kiri kanan. Jadilah orang yang gampang percaya. Doa saya, that is you. That is you. Because you are blessed. Orang yang gampang percaya ya saudaraku di dalam kehidupannya. Mereka again and again and again and again. Akan dibawa Tuhan dari surprise upon surprise upon surprise. Saya pernah ngobrol dengan anak saya yang besar saudaraku dan saya tidak menyalahkan saudara karena itu saya senang dengan pemikiran-pemikiran muda yang very critical ya. Anak-anak saya tuh semuanya very critical saudara. Mereka menanyakan hal-hal yang sangat kritis sekali kepada saya. So I'm happy. Dan anak saya tuh tanya sama saya, why kenapa mami dulu kok percaya? Saya tuh jawabnya polos sekali itu saudara. Saya bilang sama anak saya, mami dulu kok enggak kayak kamu ya non. Mami itu apa-apa gampang percaya. Bukan berarti saya I'm not critical ya saudaraku. Tapi somehow ya saya itu menyadari ya saudaraku. Kalau hati kita ini mudah percaya ya somehow ya. Mudah juga loh buat Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara. Coba saudara renungkan kisah yang tadi kita baca Maria sama Elizabeth. To be honest, saya itu salut sekali dengan Elizabeth. Bukan berarti bahwa apa yang dilakukan Maria itu enggak amazing ya. For me it's very amazing gitu. Tapi Maria tuh langsung ketemu sama malaikat kan. Dia langsung dengar dari malaikat kan. Dia dengar sendiri dengan telinganya. Demikian juga Zakaria. Tapi Elizabeth tidak. Coba renungkan perkataan saya ini. Maria langsung ketemu sama malaikat, diperkatakan dari malaikat. Zakaria suami dari Elizabeth ketemu langsung. Dia dengar sendiri. Sekarang coba saudara posisikan diri saudara sebagai Elizabeth. Itu suami saudara pelayanan ke gereja, berangkat sehat pulang cacat. Loh, Pastor, kadang kan kita baca Alkitab tapi enggak direnungkan toh. Enggak diimajinasikan. Loh orang berangkat sehat-sehat pulang bisu kok. Coba, saudara kalau jadi Elizabeth, suami pelayanan, pulang-pulang begitu, marah enggak sama Tuhan? Loh, tadi berangkat baik kok, ini sekarang pulang kok cacat.
terjadi? Itu kalau enggak protes aja puji Tuhan loh itu. Jangankan percaya. Loh, mujizat apa? Wong pulang bisu kok. Dalam kondisi yang bisu itu, Sakaria berusaha menjelaskan kepada Elisabet. Itu mau percayanya gimana? Percaya mujizat di depan matanya malah ngelihatnya. Yang sehat jadi cacat. Make sense enggak Bapak Ibu? Itu sebabnya saya mengatakan mujizat. Buat saya ya, Elisabet itu saya salut saudaraku. Ayat 45 tadi ya, buat saya itu amazing sekali. Bagaimana dia memilih percaya saja dari perkataan seorang yang bisu. Itu buat saya amazing saudaraku. Tapi ini yang saya tangkap di penghujung tahun ini ya saudaraku. Saudara, even for me personally ya saudara, saya membaca firman ini ya. Saya merenungkan dan saya, over the year, saya belajar jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi pikiranku dari pikiranmu. Saya belajar ayat itu. It becomes a rhema to me. Sejak dari saya memahami itu, setiap kali saya mengatakan impossible Tuhan, enggak mungkin Tuhan. Saya kembalikan kepada ayat itu dan sekarang saya merubah, saya merasa Tuhan itu mengoperasi pikiran saya saudaraku. Instead of me saying to him, impossible Lord, saya ngomong bantu aku Tuhan untuk melihat dan mempercayai apa yang belum aku ketahui. Karena memang pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Alkitab sudah ngomong. Saya pernah menjelaskan kepada saudara sesederhana ya suami istri begitu berbeda kan. Bisa enggak saudara enggak usah memahami pikiran Tuhan. Bapak ibu di sini yang sudah menikah lambaikan tangan saudara boleh? Oke. Yang datang dengan pasangannya. Sesederhana bisa memahami enggak pikiran istrinya atau suaminya? Nih, suami istri, berapa banyak? Gak usah saudara berpikir memahami pikiran Tuhan. Yang sudah menikah aja, berapa kali saudara ngomong gini, ini suamiku kayaknya udah menikah 20 tahun. Ada aja yang gak kita ngerti. Saudara ngerti yang saya maksud kan? Kok boro-boro saudara mau jauh-jauh memahami pikiran Tuhan? Does it make sense? Tapi saya mempelajari, he knows better than I. Dia tahu lebih baik dari saya. Saya nggak tahu suami saya nggak tahu dengan saudara mungkin pasangan suami saudara atau pasangan suami istri saudara, I don't know. Tapi yang saya tahu dalam kehidupan saya, Tuhanku tahu lebih baik. Tuhanku tahu masa depanku, Tuhanku bisa melihat apa yang belum aku lihat. So instead of me saying, tidak mungkin. Instead of me saying, apa bisa? Saya sekarang merubah saudaraku. Dan itu proses, saya tahu nggak gampang. Saya merubah, saya men-setting diri saya sedemikian rupa. Ketika saya mendengar sesuatu yang tidak masuk akal, saya belajar untuk ngomong, Tuhan, bantu aku. Untuk aku bisa ngelihat apa yang kau lihat yang saat ini aku belum pahami. Dan buat aku itu masih mustahil. Bantu aku untuk melihat itu dan percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah itu terlalu berlebihan saudaraku? No ya, I don't think so ya. Oke. Boleh nggak saya mengajak saudara melihat satu kisah saudara? Kita lihat ya, betapa bisa berbedanya yang percaya dengan yang nggak percaya. By the way teman-teman, I'm happy loh, nggak apa-apa, thank you so much. Tapi not yet.
I'm so sorry. Maafkan saya. Yuk kita buka Keluaran 9 ayat 18 sampai 21. Enggak apa-apa. Pemain musik standby aja, it's okay. Temani saya. Keluaran 9 ayat 18 sampai 21. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Ini kejadian saudaraku pada saat Musa saudara menulai Mesir. Yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Garis bawahi kata ini saudaraku. Yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Jadi kalau orang-orang gak percaya, masuk akal gak? Wajar dong. Orang memang belum pernah terjadi kok. Sejak dari Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Ayat 19 yuk. Multimedia boleh bantu? Saya bacakan ya. Ayo multimedia. Ayat 19 saya bacakan. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punya di padang. Nih perintahnya Tuhan. Suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang. Dan tidak pulang berkumpul ke rumah. Akan ditimpa oleh hujan es itu. Sehingga mati. Ayat 20. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya, lihat saudaraku. Ada dua jenis, jadi di dalam setiap event itu kita selalu melihat dua jenis orang. Ada yang takut kepada firman dan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi 21, siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. And yes, nanti kalau saudara baca ayatnya terus, saudara akan menemukan it does happen. Terjadi hujan es itu. Again and again di dalam firman, saudara menemukan apa yang diperkatakannya terlaksana. Saya itu pernah mempelajari satu mata kuliah saudaraku di dalam teologi yang membuat saya takjub bahwa melalui raja-raja siapapun, yang bahkan tidak takut Tuhan, yang bahkan menganiaya umat Tuhan, tetap rencana Tuhan tergenapi melalui mereka. Dan ketika saya memahami itu, I'm amazed saudaraku. Simply He is God. Manusia mau ngomong apa aja, He is God, period, titik. Now the choice belong to you. Saya hanya berdoa ya saudaraku. Saya menemukan jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan keluarga Allah adalah orang-orang yang mudah untuk percaya. Yet saya tahu sebagian dari saudara masih akan, tapi once again, saya tidak mengatakan itu dari diri saya. Firman Tuhan, bless, diberkatilah orang yang telah percaya. Boleh nggak saya ajak saudara merenungkan sedikit? Kita sudah ada di bulan Desember ya saudara. Pernah kepikiran nggak ya sampai dengan detik hari ini berarti sepanjang 1 tahun ini sudah berapa khotbah yang saudara dengar? Berapa kira-kira saudara? Karena udah tinggal 4-5 minggu maka sekarang ya udah sekitar 1 tahun 52 minggu. Setidaknya saudara sudah mendengarkan lebih dari 47 sampai 48 khotbah kalau datang tiap minggu ya. Oke. Belum termasuk khotbah saat Paskah, KKR 10 hari, acara-acara lain di gereja kita ya. Berarti at least gak berlebihan kalau saya bilang saudara sudah mendengarkan more than 47 sermons. Betul ya? Oke. Sepakat dalam hal itu saudara. Sejujurnya loh saudara, berapa yang masih saudara ingat? Halo. Tiba-tiba langsung gini saudara. Berapa yang saudara lakukan? Ini lebih gini lagi.
Bagaimana saudara bisa melakukan apa yang tidak saudara ingat? Maaf ya Bapak Ibu, masih mencintai pendeta saudara ya. Coba saudaraku, dari awal tahun 2024 ini ada yang masih ingat nggak rema yang Tuhan berikan apa? The year of great multiplication. I take it. Saya tangkap itu. Itu sebabnya saya mengatakan, for me, firman ini buat saya, saudara. Even before I preach it to you, sebelum saya mengkhotbahkan kepada jemaat, this is for me. Saya mau jadi orang yang gampang percaya. Saya mungkin belum bisa melihat, saya mungkin belum bisa memahami, tidak semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini kita bisa mengerti. Kadangkala protes. Tuhan ngizinkan protes kok. Buktinya Ayub protes gak disambar geledek, saudara. Dibolehin tuh Ayub protes sama Tuhan. Tuhan saudara tidak terintimidasi ketika saudara protes. Ayub berkeluh kesah didengar sama Tuhan. Tuhan gak marah, Tuhan gak langsung habisi Ayub. No. Gak ada salahnya. We are just human. Di dalam ketidakmengertian, di dalam keterbatasan pemahaman kita. Tapi saya ngomong loh sama Tuhan saudaraku. Bantu aku untuk jadi orang yang mudah percaya. Di bulan Februari saudaraku. Masih ingat firman berkat pasti di keadaan yang tidak pasti? Berjalan di bulan Maret kita berbicara tentang Tritunggal. Isu yang sangat banyak diserang hari-hari ini. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Saya nggak habis pikir loh kalau ada yang bilang bahwa di gereja keluarga Allah itu firmannya tentang keuangan terus itu dari mana ya saudaraku? Sebagian ada yang mengatakan kepada saya tuh sampai bingung gitu. Kayaknya tuh bisa dilihat itu saudara. Dirunut kalau saudara lihat, ada kok datanya saudaraku. Tapi sorry yes, benar di keluarga Allah diajarkan tentang keuangan. In case saudara memilih bergereja di keluarga Allah, yes gereja ini percaya pada persepuluhan. Gak apa-apa ya saya ngomong gitu? Is it okay? See? Happy kok saudaraku. Kenapa dipermasalahkan? Masih ingat gak saudaraku di bulan Juni kita berbicara tentang dia bawa aku terbang dengan sayapnya. Di bulan Juli kita berbicara Tuhan gembala jiwaku. Satu demi satu. Saya merasa dalam kehidupan saya ya. Firman itu menggandeng tangan saya dan membawa saya berjalan melalui tahun 2024 ini. Tidak dibiarkan sendiri, tidak dilepaskan. Saya tahu saya ada hari ini karena firman yang berjalan bersama dengan saya. Firman itu hidup, firman itu daging. Saya akan menutup firman ini dengan mengatakan kepada saudara, berbahagialah, diberkatilah orang yang telah percaya. Karena apa? Yang dikatakan kepadanya yang dari Tuhan akan